Nama saya Sulastri, saya siswa UT, NIM 85813 5857, tutor Pak Franky, kelas B semester 4. Saya akan mengerjakan tugas 4B yang diambil dari RPP membuat video. Tugas 3 dan praktek mengajar RPP tentang tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Di tugas 4 ini tugasnya mikro. Silakan menonton ya tugas praktik saya. Selamat siang anak-anak. Siang. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ya, salah satunya yang memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sehat semua? Sehat. Udah pada makan belum? Sudah. Baiklah, kita akan mulai pelajarannya tentang tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Tumbuhan dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? Seperti contohnya akar, Daun, batang, dan akar, serta buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah, menyerap air dan nutrisi dalam tanah, menopang tumbuh agar kokoh. Berdasarkan bentuk akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Seperti apakah akar serabut? Di sini. Apakah tunggang dan serabut ini serabut? Ya benar. Kalau tunggang tidak mampu kita cabut ya, soalnya besar. Baiklah. Dan akar kecil dan pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Ini contohnya ya. Ini batang ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsi batang ini mengangkut makanan dari akar serta tumbuh daun, bunga dan buah. Contoh batangnya ini ya. Ini batang nih. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah satu, melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Di sini Ibu akan menjelaskan ada berapa jenis tulang daun, yaitu daun yang menyirip, contohnya daun nangka, dia garisnya bujur-bujur. Terus daun melengkung seperti daun sirih yang garis-garis ke atas melengkung. Terus
seperti daun yang berjari, contohnya daun ubi, dan tulang daun sejajar, contohnya rumput lalang. Kemudian bunga kemudian bunga ya. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya bunga tempat berkembang biak tumbuhan dan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji ini lah yang akan menjadi tumbuhan baru. Terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan atau melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Setiap bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Akar akan menyerap air nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfotosintesis dan bunga berperan dalam memproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang akan menjadi buah-buahan. Terdapatlah biji-bijian yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia penjelasan dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, seperti ada bunga untuk oleh produksi pada tumbuhan. Fungsi bunga tempat berkembang biaknya tumbuhan. Dengan penyerbukan setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Seperti di dalam cabai ini, ya ada biji di dalamnya. Baiklah, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk menunjukkan mana bagian-bagian tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan. Saya Bu ya. Iya. Oke. Cinta di sini di mana yang namanya daun, Cinta? Daun ini Bu, ya. Ini yang berwarna hijau. Ya, ini ya anak-anak daun ya. Iya Ya, Bu. Di sini yang disebut akar mana? Yang ini. Ya, seperti itu ya akar anak-anak. Iya. Ya. Buah, Cinta? Yang ini Bu. Ya, ini buah. Di dalamnya ada biji. Jadi kita nggak bisa lihat bijinya ya. Iya Bu. Sekian Cinta, terima kasih ya Cinta udah jelasin sama kawan-kawan. Tepuk tangannya buat Cinta. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Salah satunya sendiri. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang.